Halo semuanya, selamat datang kembali di Recharge Lab. It's been a while, udah cukup lama ya saya nggak bikin video lagi. Kayaknya udah 1 tahun setengah deh. 1 year ago tentang chat GPT nih. Nah, di video ini saya pengen ngelanjutin playlist yang pernah saya buat, yaitu Cloud Series. Jadi Cloud Series ini saya akan bikin tutorial AWS. Waktu itu pernah ya sebetulnya ya di video ini tutorial bikin static web hosting di AWS S3. AWS S3 itu salah satu resource atau fitur lah di AWS, Amazon Web Service ya. Jadi Amazon Web Service adalah cloud platform ya, penyedia layanan cloud yang kita bisa pakai. Salah satu resource-nya yaitu S3 Simple Storage Service. Itu tuh sebetulnya mirip kayak Google Drive gitu kan. Nah, kita tuh bisa host website di situ. Jadi kita misalnya punya source code nih, kita bisa taruh di situ, terus kita ubah settingannya jadi static web hosting gitu ya. Tapi khusus untuk static web hosting. Jadi kalau kita baca nih di sini, hosting a static website using Amazon S3. Jadi yang possible cuma static website ya, yang nggak ada backendnya, yang cuma frontendnya doang, kayak HTML, JavaScript, CSS itu bisa, termasuk React itu bisa ya. Nah, di sini saya akan bikin tutorial sederhana gimana caranya bikin static web hosting. Tapi setelah itu kita akan bikin arsitekturnya seperti ini. Jadi source code kita taruh di Amazon S3. Kemudian kita akan pakai CloudFront di sini. CloudFront itu CDN yang mirip sama Cloudflare. Jadi dia akan kayak bikin duplikasi eh, source code kita supaya tersedia di banyak location, terutama edge location ya di seluruh dunia, supaya kecepatan aksesnya tuh cepet, kayak istilahnya seperti itulah simpelnya. Nah, kemudian kita akan masukin ke Route 53, kita akan konfigurasi, kita akan konekin ke domain. Jadi kita akan sediain domainnya. Saya sih udah sediain domainnya nih, udah beli ya, barusan banget untuk tutorial ini. Barusan banget. Nah, kita akan pakai domain ini. Jadi waktu domain ini di hit, orang akses, dia akan langsung masuk ke Amazon Route 53 yang akan ngarahin ke CloudFront. CloudFront akan ngambil dari Amazon S3 yang isinya adalah source code kita. Seperti itu. Kita langsung aja. Di sini saya udah minta tolong sama ChatGPT untuk buatin source code. Ya, kita pengen bikin landing page sederhana dengan HTML, CSS, Bootstrap gitu ya. Di sini saya buka dulu, saya pakai Visual Studio Code di sini dan bentar, tutup dulu. Kita bikin ini baru deh, apa namanya? Folder baru, tutorial S3. Anyway, udah lama banget nggak ngoding sebetulnya. Jadi kalau kalian punya saran gitu untuk saya bisa bikin konten apa, mungkin boleh komen di bawah. Nah, di sini kita langsung bikin aja index.html ya. Kalau kalian bikinnya index.php nggak bisa, karena PHP kan backend ya, nggak bisa jalan nanti di S3. Kayak gitu. Di sini aku langsung kopas aja nih, tempel, dan kita coba lihat dulu ya, ini halamannya kayak gimana. Double klik di index HTML-nya, kan kita udah save ya. Kita double klik, dia kan ngebuka dulu nih guys. Nah, ini benar-benar sederhana, sesederhana ini. Ini kan masih lokal ya, kita nanti akan bikin online, tapi prosesnya masih panjang, jadi ikutin baik-baik. Ya, untuk codingannya sebetulnya ya gimana ya? Kalian minta chat GPT buatin aja seperti ini. Tolong buatkan saya indeks HTML landing page kayak gitu, kemudian langsung dikopas aja sesimpel apapun. Terserah kalian mau bikin kayak gimana. Lebih bagus lagi kalau kalian udah punya ini ya, source code HTML-nya ya.
Ini cocok sih dipakai untuk company profile atau portofolio yang sifatnya tuh statis ya, jadi nggak ada CMS-nya di belakangnya, nggak ada content management systemnya. Tapi ya lebih ke hard code aja seperti ini, yang kontennya bisa dipastikan jarang berubah lah. Kalaupun berubah ya kalian harus ngerubah codingannya gitu. Jadi di sini udah ada ya, dan tampilannya seperti ini. Kita akan taruh dia di S3 dulu. Di sini saya udah buka AWS Console-nya ya. AWS Console. Nah, caranya adalah ini dari homepage-nya. Kebetulan AWS semenjak tahun 2021 atau 22 kalau nggak salah dia udah buka region di Jakarta dengan namanya AP Southeast 3, Asia Pasifik Southeast 3. Kalau kalian tinggal di Indonesia, bagusnya pakai yang ini aja. Atau mau Singapura juga boleh juga sih. Gitu, sesuaiin aja kalian tuh deketnya di mana gitu ya. Nah, kita masuk ke S3. Kita masuk atau cari di sini S3, Amazon S3 nih. Simple Storage Service. Dulu sih gitu namanya, nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya. Harusnya sih belum. Oke, kita langsung create bucket aja nih. Jadi bucket tuh kayak folder gitu lah ya. Bucket. Nah, bucket di sini perlu diperhatiin nih guys. Untuk penamaannya itu harus unik. Seperti yang udah saya bahas di video ini, yang lama ini. Bucket name untuk seluruh AWS di seluruh dunia nih, itu harus unik nama bucketnya. Nah, khusus kalau kalian mau bikin ini jadi static web hosting, kalian harus kasih nama bucketnya exactly eh, nama domainnya gitu ya. Di sini karena saya udah beli domain dengan alamatnya richardslab.site, maka saya akan bikin bucket name-nya richardslab.site. Jadi sini saya copy, saya tempel di sini. Kemudian di sini object ownership-nya kita bikin disable dulu aja ya. Tapi block all public access-nya itu harus dibuka guys. Kenapa harus dibuka? Supaya orang bisa akses. Kalau enggak orang nggak bisa akses. Nah, flow-nya seperti ini dulu ya. Ikutin dulu aja. Kita centang nih, kalau enggak dia nggak mau create. Ini kayak concernnya bahwa kamu harus tahu kalau misalkan ininya di uncheck ya, objeknya jadi nggak private lagi gitu. Bucket versioning terserah mau di disable atau enable, nanti buat kita beda ini bisa tersimpan lah, mana yang versi lama versi barunya tuh bisa kita lihat. Kemudian ini sebenarnya nggak ada yang perlu dirubah. Default encryption-nya juga saya nggak akan merubah dulu. Bucket key-nya dibiarin enable. Kemudian object log-nya saya bikin disable. Ya default lah, nggak ada yang berubah. Kita create bucket aja. Di sini bucketnya udah jadi ya dengan nama sesuai domain yang udah saya beli, richardslab.site. Di sini udah muncul nih sesuai dengan region yang kita pilih di sini. Kalau misalkan kita pilih Singapura, nanti dia akan muncul AP Southeast 2 Singapura. Karena saya pilih Jakarta, dia ya di Jakarta gitu ya. Sini masuk aja, klik aja nama bucketnya richardslab.site. Terus kita akan upload nih. Kita upload nih guys. Upload file. File apa? File HTML-nya. Si index.html ini. Kita akan upload, taruh di bucketnya. Tekan add files. Tekan add files, kita masuk ke folder tadi. Tutorial S3. Yang dimasukin adalah file HTML-nya. Kalau udah ada, tekan open di sini. Di sini permission-nya ini nggak ada yang diubah-ubah sih. Properties juga nggak ada yang dirubah-rubah ya. Ini adalah klasifikasi, kelas-kelasnya si S3. Nah, di sini Glacier D mungkin kalian bisa pelajari sendiri di Google ya. Ini
Ya, ada kelas-kelasnya, tapi kita pakai yang standar aja. Terus nggak ada yang perlu dirubah lagi sebetulnya. Kita klik upload aja. Kita klik upload, kemudian upload succeeded, tekan close. Kemudian ke properties. Ya, ke properties kita slide ke bawah. Scroll ke bawah. Paling bawah ini ada static website hosting. Di sini disable, kita perlu enable. Tekan edit, klik enable. Hosting type-nya kita pilih yang host a static website, bukan yang redirect. Kayak gitu. Kemudian, ini indeksnya yang mana nih? Indeksnya tentu yang index.html. Ini wajib diisi ya guys. Supaya dia tahu ketika si static web ini di-hit, diakses, dia akan arahin ke indeks yang mana nih? Yaitu indeks HTML. Karena kebetulan di tutorial ini cuma ada filenya indeks HTML sebagai landing page-nya. Terus error dokumen opsional, kalau mau diisi isi aja, kalau enggak juga nggak apa-apa, saya nggak akan isi. Di sini saya save change. Successfully lah. Oke. Di sini udah jadi nih dan udah dibuat website endpoint-nya. Otomatis terbuat endpoint-nya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke website ini, kita mau akses nih si source code si index.html ini, kita klik link ini. Ini adalah endpoint-nya ya. Kita klik aja, kita ngelihat di sini apakah dia akan error. Nah, kenapa kayak gini? Sorry. Dia nggak secure ya guys, dia nggak ada HTTPS-nya, nggak ada sertifikatnya. Nah, urusan sertifikat akan kita atur nanti di CloudFront ya guys. Jadi untuk S3 ini dia nggak provide sertifikat, dia nggak provide secure connection. Dia cuma host static website gitu ya. Kita klik continue aja. Forbidden. Kenapa nih forbidden? Access deny. Nah, access deny ini bisa terjadi kalau misalkan objeknya tuh belum public. Kita bisa lihat di sini ya. Kita akan cari dulu. Kira-kira kenapa dia nggak bisa diakses? Nah, di sini kita dapat error nih guys, 403 forbidden. Kenapa? Karena ada settingan permission yang belum kita buka untuk public. Nah, apa itu? Kita masuk ke tab permission aja, kita scroll ke bawah, ke tengah. Di sini ada object ownership yang kita rubah dulu jadi ACLS enable. Oke. Kepemilikan objeknya nih, ini milik siapa? Gitu. Kemudian di sini saya akan centang object ownership-nya adalah milik bucket owner preferred. Save change dulu. Di sini kalau udah ACL-nya kita rubah, kita bisa bikin si objeknya ini, file ini menjadi public. Ya, kita centang dulu. Kemudian action make public using ACL. Kalau tadi harusnya ke disable pilihan yang ini karena ACL-nya belum enable gitu ya. Ini kita klik make public. Kalau kalian punya 10 file, centang 10-nya semuanya bikin make public gitu. Oke, harusnya udah bisa nih. Kita coba refresh ya. Nah, sekarang udah bisa. Selamat datang di landing page kami. Oke, kita udah jadi nih static web hostingnya. Nah, langkah selanjutnya itu kan kita mau masukin si bucket kita ke CloudFront ya. Maka kita akan bikin namanya CloudFront Distribution. Karena dia jatuhnya adalah CDN, Content Delivery Network, yang sama seperti Cloudflare lah. Seperti itu, dia akan bikin website kita redundant, sehingga aksesnya lebih cepat di segala lokasi karena dia punya regionnya banyak jadinya. Dan kita akan langsung masuk ke resource
namanya CloudFront. Ketik aja CloudFront di sini, Global Content Delivery Network. Klik aja. Langsung kita bikin distribution. Ya, distribution. Create distribution. Di sini origin domainnya kita bisa lihat dari Amazon S3 yang kita bikin. Gak cuma Amazon S3, dia juga bisa ngambil dari ELB ya, Elastic Load Balancer. Kalau misalkan kita punya EC2 instance terus kita pasangin load balancer, kita juga bisa tarik jadi sebuah distribution, kemudian API gateway, media store dan sebagainya. Kita akan ambil yang tadi udah kita bikin, yaitu adalah rechargelab.site.s3. Ya, sesuai nama bucketnya ya. Kemudian di sini origin path-nya saya kosongin dulu. Kemudian origin aksesnya tentunya public, name-nya ya ini endpoint dari si S3-nya. Kemudian di sini nggak ada yang mau saya rubah sepertinya. Patternnya dibiarkan seperti ini, dan viewer protocol policy-nya kita ubah jadi yang tengah ya guys. Jadi kalau misalkan ada pengunjung web kalian yang pakai HTTP, itu akan di redirect ke HTTPS supaya secure ya. Kemudian ini nggak ada yang mau saya rubah. Caching optimize, di sini ada beberapa pilihan mengenai caching dari si CloudFront yang bisa kita rubah. Cachingnya apakah di optimize. Caching tuh untuk bikin apa ya, website kita di loadnya lebih cepat, karena dia sekalinya diakses dia akan nyimpan untuk next kita akses, seperti itu. Kemudian apalagi ya, WAF di sini saya belum perlu, jadi kayaknya saya do not enable dulu. Kalau kalian perlu ya tinggal enable aja. Tapi di sini ada beberapa kelas-kelas ya dari si CloudFront ini, di mana edge location-nya kira-kira akan dibuat redundant di mana, seperti itu. Nah, di all edge location berarti di seluruh dunia nih, makanya dia best performance. Otomatis harganya lebih mahal. Mengenai pricingnya mungkin kalian perlu cek di Google, karena di Google tuh ada untuk pricingnya. Saya untuk tutorial ini saya pilih yang all edge location aja. Kemudian untuk alternate domain name, CNAME, di sini saya akan ketik nama domain saya. Ini saya copy lagi, kemudian saya tempel di sini dan choose certificate. Ini karena kita belum configure si Route 53 ini. Route 53 apa? Di sini belum muncul karena kita belum configure Route 53 punya kita. Jadi Route 53 ini adalah perantara ya, atau jembatan antara si CloudFront distribution ini dengan domain kita. Bagusnya kita setup juga si Route 53-nya. Kalian tinggal ketik aja di sini Route 53, atau karena saya udah bikin favorite di sini, ada jalan pintas, saya bisa klik open new tab di sini. Ini adalah tampilan utama Route 53 ya. Ini untuk manage domain yang terhubung ke AWS. Jadi kita beli domain, misalnya saya kan belinya di Domainsia nih, pengen saya sambungin nih ke AWS supaya saya bisa konekin si domain ini dengan seluruh resource AWS saya. Contohnya ya si CloudFront distribution ini. Kayak gitu, kita masuk dulu ke hosted zone. Hosted zone di sini adalah daftar domain yang kita daftarkan ya di Route 53 supaya bisa mengakses resources di AWS. Nah, caranya untuk menambahkan domain yang kita beli adalah create hosted zone. Nah, setahu saya untuk Route 53 ini harganya adalah $0,5 ya untuk satu domain. Seperti itu. Di sini saya tempel nama domainnya. Description-nya optional, saya kosongin aja. Ini adalah public hosted zone. Langsung
kita create aja, nggak ada yang dirubah-rubah. Kemudian ini adalah name servernya ya guys, ada 4 nih, supaya dia lebih mencengkram nih kelihatannya. Kita geser sedikit. Apa yang harus dilakukan adalah name servernya nih guys, kita masukin si 4 ini, name servernya AWS. Supaya apa? Supaya pointing nih dari domain kita ini pointing ke si hosted zone ini melalui name server ini. Caranya kita copy aja satu-satu ya. Di managing domain kalian, di konsol domain kalian, entah kalian pakai hosting apa ya, nggak harus Domainisia, bisa pakai Exabytes juga, jagoan hosting dan sebagainya. Itu kalian masuk ke menu name server ini nih guys. Terus di sini saya pilih yang use custom name server. Kita masukin 1 di sini. Terus yang kedua kita copy lagi, kita masukin di yang kedua. Terus masukin lagi yang ketiga. Terus yang keempat. Yang ini nggak usah ya guys, ini beda nih. Oke, di sini kita langsung change name server aja, dan itu memang sedikit takes time untuk propagate, untuk benar-benar terarah, untuk selesai di pointing gitu ya. Ada proses propagate namanya, propagansi, untuk mempointing dari domain ini ke AWS kayak gitu. Kemudian sambil menunggu proses propagansinya ini selesai, kita refresh aja dan kita lanjut yang CloudFront tadi. Di sini kita perlu request certificate dulu. Kenapa? Karena website sekarang kan maunya secure ya, terutama Google. Pasti mereka prefer untuk indexing, listing website yang secure. Parameter secure itu gimana? Pastinya mereka punya gembok ya, sertifikat SSL ya. Mungkin sekarang namanya TLS ya kalau nggak salah. Di sini bisa kalian lihat nih di samping URL-nya, connection is secure. Nah, di sini sertifikatnya ada dari Amazon. Nah, kita juga bisa request certificate dari Amazon. Caranya di sini kita request certificate aja, klik. Sertifikat ini akan diberikan untuk domain kita nih yang udah kita masukin di hosted zone, yaitu si richardslab.site. Nah, di sini kita akan request public certificate. Jadi nanti Amazonnya yang akan memverifikasi dan mengeluarkan sertifikat untuk domain kita. Seperti itu. Di sini saya copy aja. Kita di sini pilih yang DNS validation ya. Ini lebih cepat. Dan kita request aja. Ya, semudah itu. Pending validation. Gimana caranya untuk mempercepat validation? Kita perlu menambahkan record baru nih di sini. Caranya gimana? Nih di domain. Kan dia pending nih. Kalau kita nggak bikin record baru, lama dia validasinya. Atau bahkan nggak bisa. Nah, kita harus nambahin ini baru nih, record baru, si name baru. Biar gampang, tekan di sini, create record in Route 53. Di sini langsung muncul nih domain yang terdaftar di Route 53 yang pending, kayak gitu. Create record. Di sini seharusnya udah terbentuk, nambah 1 record nih. Ini kan 2 ya. Kita refresh, harusnya jadi 3. Oke, di sini ada nambah lagi. Ini adalah untuk verifikasi dari si AWS-nya ya, untuk validasi. Di sini kita tungguin aja. Ini kita refresh, kemudian kita balik 1. Nah, dia kan masih pending validation. Nggak apa-apa, kita tungguin aja sampai dia statusnya berubah menjadi hijau, jadi issue gitu ya. Kalau dia udah issue, baru kita bisa pakai nih, kita bisa panggil di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita refresh dulu aja nih sampai dia hijau, sampai dia issue.
Nah, sekarang sudah issue nih guys, setelah menunggu cukup lama sebetulnya ya. Ini sampai videonya di-cut nih. Aduh, harusnya sih nggak selama itu ya. Cuma sekarang udah issue di sini, kita langsung lanjut balik lagi ke CloudFront, configure CloudFront. Di sini kita refresh dulu supaya dia manggil. Nah, di sini udah ada nih sertifikatnya dan sudah terhubung ke Route 53 kita. Di sini saya belum pernah sebetulnya centang ini, tapi kayaknya jangan dicentang nih, akan mahal ya biayanya. Makanya dia tulis di sini, most customers do not need this. Ini nggak butuh sebetulnya. Kayak gitu. Terus di sini ada dua ya supported HTTP version. Di sini kita centangnya dua-duanya untuk memastikan klien yang akses web kita, dia dengan versi HTTP yang mana itu tetap bisa akses walaupun akhirnya akan di redirect ke HTTPS ya, ke yang secure. Kemudian yang di bawah ini nggak ada yang saya rubah lagi. Default root objeknya adalah index.html. HTML, sorry. Oke. Kita create distribution. Ini deployingnya akan cukup lama sebetulnya ya, kayak bisa 5 menitan mungkin. Kita tungguin lagi guys. Nah, kalau statusnya dia udah muncul tanggal begini, last modified, berarti dia udah berhasil deploy. Kita coba mundur satu langkah ke distribution. Di sini kita lihat bahwa statusnya udah enable. Kalau kita klik dia sudah nggak deploying lagi. Itu artinya distributionnya udah berhasil terbentuk dan kita bisa ngetes, kita bisa akses di distribution domain ini. Ini adalah endpoint untuk si CloudFront. Kita buka tab baru, kita buka nih. Nah, di sini kita udah berhasil buka web kita yang sebelumnya kita udah taruh itu di S3, kita jadiin static web hosting di sini. Kita buka di CloudFront, udah berhasil dia bikin distributionnya. Sekarang tadinya kan kita udah bikin sertifikat juga ya, yang kita hubungkan ke Route 53. Sekarang tinggal Route 53-nya kita arahin ke CloudFront kita, supaya ketika domain kita diakses, dia akan langsung ke sini, CloudFront, kayak gitu. Caranya gimana? Buka lagi konsolnya. Di Route 53 ini, di hosted zone ini, kita create record baru. Kita akan bikin dia, record type-nya adalah A, untuk apa ya, bikin rute. Jadi ketika domain kita di-hit, diakses, dia akan mengarahkan ke AWS resources, yaitu ya si apa namanya, CloudFront kita. Di sini kita pilih yang alias. Kemudian endpoint-nya di sini kita pilih CloudFront distribution. Nah, di sini kita klik aja, di sini langsung muncul dia distribution kita yang belum terassign gitu ya. Karena ini baru, makanya dia muncul. Kita klik aja. Di sini kita pilihnya yang simple routing aja. Kemudian kita tinggal klik create records. Nah, proses ini juga sebetulnya butuh waktu juga ya untuk propagates. Nah, kita tungguin lagi. Nah, gimana cara ngeceknya nih? Simply kita akses saja si domain kita ini. Kita klik di sini. Nah, ternyata udah langsung propagates nih. Udah propagate. Udah bisa diakses nih. Jadi ketika website kita di-hit, diakses, dia akan langsung ngarahin ke si CloudFront, dan CloudFront akan ngarahin ke S3. Jadi arsitekturnya seperti ini. Ini kayaknya panahnya kebalik ya sebetulnya, sorry. Cuma ini adalah flow kita untuk tutorial ini, tapi sebetulnya actualnya adalah dari domain masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, ini ke sini, ini ngambil ini. Kayak gitu sih guys. Jadi
segitu dulu untuk tutorial kali ini. Ya, kita udah berhasil bikin static web hosting dengan Amazon S3 yang sebetulnya kalau kalian lihat pricingnya di Google, sebetulnya bukan di Google ya, di uh, AWS Pricing Calculator, itu harganya murah banget dibanding kalian nyewa shared web hosting ya, apalagi virtual private server itu costnya pasti jauh lebih mahal daripada kita hosting di S3 gitu ya. Paling kita tinggal bayar domain dan si Route 53 ini aja, karena simply hosting web dengan S3 itu sangat murah costnya. Nah, di sini kita udah bisa akses website kita dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Amazon. Seperti itu. Jadi sekian untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian punya ide untuk video apa sih yang harus saya buat selanjutnya nih, kalian boleh komen aja di bawah. Thank you, sampai jumpa lagi di video berikutnya.